Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah ikonik di Semarang yang berarti 1000 pintu, meski sebenarnya hanya mempunyai ratusan pintu saja. Awalnya kantor kereta api Belanda, NISM, lalu menjadi saksi sejarah pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan. Kini menjadi museum dan destinasi wisata populer dengan arsitektur megah serta kisah mistisnya. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang terkenal di Semarang yang dahulunya kantor pusat kereta api Belanda dan kini menjadi museum dengan arsitektur megah yang mempesona. Dikenal sebagai Pintu Seribu, Lawang Sewu menyimpan banyak kisah sejarah dari era kolonial hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadikannya ikon kota Semarang. Dibangun pada awal abad ke-20 oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM), Lawang Sewu berfungsi sebagai kantor administrasi kereta api sebelum beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang dan tempat bersejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah menjadi saksi bisu pertempuran sengit melawan Jepang, Lawang Sewu kini diresmikan sebagai museum kereta apian, melestarikan warisan transportasi dan sejarah bangsa. Dengan arsitektur kolonial Belanda yang unik dan banyak pintu yang menciptakan kesan megah, Lawang Sewu adalah destinasi wajib bagi penggemar sejarah di Semarang. Kita dapat menjelajahi koridor bersejarah, mengagumi jendela-jendela klasik dan berfoto di spot-spot instagramable sambil belajar tentang perkembangan kereta api di Indonesia. Selain keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu juga dikenal dengan legenda urban dan kisah mistis yang menarik rasa penasaran banyak orang, terutama terkait ruang bawah tanahnya. Misteri Lawang Sewu di Semarang erat kaitannya dengan sejarah kelamnya sebagai saksi pertempuran dan tempat penyiksaan saat penjajahan Jepang, terutama di ruang bawah tanahnya yang kini menjadi sumber cerita mistis, penampakan, suara tangisan, dan kesurupan dengan sosok hantu seperti Noni Belanda menjadi legenda populer, menjadikannya lokasi favorit acara horor dan daya tarik wisata mistis, meski banyak cerita yang lebih ke mitos daripada fakta. Ruang bawah tanah dianggap paling angker. Sering terdengar suara rintihan, tangisan, langkah kaki, dan penampakan sosok misterius, terutama di sumur tua yang disebut sebagai tempat pembunuhan. Sering muncul sosok putih berambut panjang, yaitu Noni Belanda atau tangan hitam yang muncul tiba-tiba. Dan banyak pengunjung yang tidak menghormati tempat sering mengalami kesurupan atau ketakutan hebat saat pulangnya. Meskipun banyak kejadian mistis dilaporkan, cerita-cerita ini memperkuat citra Lawang Sewu sebagai destinasi horor, menarik wisatawan yang mencari pengalaman supranatural. Misteri Lawang Sewu di Semarang erat kaitannya dengan sejarah kelamnya sebagai saksi pertempuran dan tempat penyiksaan saat penjajahan Jepang, terutama di ruang bawah tanahnya yang kini menjadi sumber cerita mistis, penampakan, suara tangisan, dan kesurupan dengan sosok nona hantu seperti Noni Belanda yang menjadi legenda semakin populer, menjadikannya lokasi favorit acara horor dan daya tarik wisata mistis, meski banyak cerita yang lebih ke mitos daripada fakta. Lawang Sewu dibangun Belanda pada tahun 1879 hingga 1900 sebagai kantor pusat kereta api. Namun pada masa Jepang sekitar tahun 1942 hingga 1945 digunakan sebagai penjara bawah tanah untuk penyiksaan dan eksekusi pejuang Indonesia dan Belanda. Gedung ini menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang, di mana banyak nyawa melayang. Ruang bawah tanah dianggap paling angker, sering terdengar suara rintihan, tangisan, langkah kaki, dan penampakan sosok misterius, terutama di sumur tua yang disebut sebagai tempat pembunuhan. Ada penampakan munculnya sosok putih berambut panjang
dan tangan hitam yang muncul tiba-tiba. Lawang Sewu dianggap angker karena sejarah kelamnya sebagai penjara bawah tanah saat pendudukan Jepang, tempat penyiksaan dan kematian, serta kisah-kisah mistis tentang penampakan hantu. Diperkuat oleh desain bangunan yang berlorong gelap, banyak pintu, dan suasana mistisnya menjadikannya tempat yang sangat populer. Lawang Sewu asalnya adalah kantor pusat perusahaan kereta api Belanda yang kemudian bangunan ini digunakan sebagai kantor pusat jawatan transportasi Jepang saat pendudukan Jepang, dan masa perang kemerdekaan digunakan sebagai markas tentara serta kantor di KR Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Saat ini Lawang Sewu adalah museum yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada tahun 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu sudah banyak juga orang yang mempublikasikan kisah horornya. Kisah hantu noni Belanda. Menurut mitosnya dahulu ketika masa penjajahan Belanda terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni Belanda dan menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria ini mengakui sosok noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mundar-mandir dengan menampilkan wajah pusatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Dan menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata ini kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat dan paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu Belanda lengkap dengan senjata berlaras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semir dan bau-bau misterius, mulai wangi dan kemenyan sampai anjir darah membusuk. Selain misteri noni dan kisah serdadu, kisah horor yang paling seru dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tidak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting berwarna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas karena disiksa oleh tentara Jepang. Dan ada juga sebuah ruang di lantai 3 Lawang Sewu yang konon muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit. Hanya saja tidak semua pengunjung bisa diajak melihat ke tempat yang istimewa tersebut. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5 hingga 6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm x 1 meter. Para tahanan itu berdiri berdesakan, kemudian ditutup pintu besi sampai mereka kemudian meninggal. Jika masih ada yang hidup, maka mereka akan dialirkan ke sungai kecil. Konon di tempat ini masih tercium aroma-aroma aneh, mulai bau anjir darah yang membuat bulu kuduk berdiri.